Seorang montir dari Illinois dipanggil untuk menderek mobil yang kecelakaan. Saat dia menghampiri Ford Ranger yang terbalik, tiba-tiba dia dapat inspirasi. Kebanyakan orang cuma melihat mobil yang rusak, tapi cowok ini melihat jenis kendaraan baru. Lalu, dia mengambil dua pick-up, Ford Ranger dan Ford F-150. Dia menghabiskan 6 bulan untuk mengerjakan kendaraan baru yang aneh. Dengan menggabungkan dua mobil, dia bikin mobilnya terlihat cuma satu. Karena kabinnya cukup luas untuk penumpang, mobil ini diizinkan melintas di jalanan. Dengan 4 roda di atas yang berputar sejajar dengan roda yang menapak jalan, dia bikin orang-orang bingung di jalanan. Mobil itu juga kelihatan aneh bahkan saat lagi diparkir. Banyak perusahaan grosir mencoba menyampaikan pentingnya makan sayuran kepada calon pembeli. Sebuah perusahaan di Inggris, Birds Eye, melakukannya dengan unik. Mereka merakit mobil dalam bentuk kacang polong buat promosi produk mereka. Mobil ini dirakit pada sasis go-kart off-road dan memiliki banyak komponen dari Volkswagen Beetle. Kelihatannya kayak mainan, padahal bukan. Dilengkapi mesin Honda kecil, kacang polong kecil ini bisa melaju sampai 100 km per jam. Sayangnya, kamu nggak bisa melihatnya di jalan karena tujuannya emang cuma buat iklan. Tapi mobil ini jadi terkenal karena iklan itu. Konon, banyak orang bahkan menanyakan gimana cara membeli kendaraan aneh ini. Pada tahun 1964, sebuah jeep ringan bernama Minimoog dirancang di Amerika Serikat. Mereka menawarkannya kepada Inggris karena bakal cocok dengan medannya. Tapi mobil ini ditolak karena terlalu ceper dan bagian samping yang terbuka nggak cocok sama cuaca Inggris. Lalu, mobil ini ditawarkan ke Portugal dan Australia yang lebih hangat dengan gagasan bisa digunakan untuk turisme dan jadi cara mudah untuk jalan-jalan. Tapi tanpa aktivitas seru lain seperti penggerak 4 roda, mobil ini redup. Namun, mobil ini kembali dengan diperkenalkannya mobil listrik. Jangan kaget, sekarang mobil ini lebih tinggi, kursinya lebih nyaman, harganya juga cukup terjangkau. Sekitar 329 juta. Di awal abad ke-20, mobil mulai menguasai jalanan. Sebagian bertenaga uap tapi suaranya terlalu bising. Bahkan ada mobil listrik, tapi karena nggak bisa dicas di luar kota, mobil ini juga gagal. Tapi ada satu lagi desain aneh. Di awal tahun 1920-an, Leath Helica diciptakan. Mobil ini dijuluki pesawat tanpa sayap. Di mobil ini, pengemudi duduk di depan dengan satu penumpang di belakang. Bodi aerodinamis Leath Helica disusun mirip pesawat. Mobil ini sebagian besar terbuat dari triplex dengan baling-baling besar di depan untuk mendorongnya maju. Perancang mobil ini meyakini komponen mobil biasa cuma menambah beban yang nggak perlu. Waktu itu, baja penting banget buat fungsi lain dan rangka ringan adalah solusinya. Dengan bobot sekitar 250 kg, mobil ini bisa melaju sampai 171 km per jam. Keren kan? Tapi masalahnya, mobil ini berisik banget. Biar telinga kita terlindungi, kita harus pakai pelindung kepala kayak di pesawat beneran. Bukan pilihan bagus buat perjalanan darat, tapi mengejutkannya, terjual 30 mobil. Dengan kelangkaan bahan bakar tahun 1940-an, penemu nyoba nyari bentuk transportasi lain. Mobil listrik dilirik lagi setelah ditinggalkan di papan gambar selama 30 tahun. Jadi, mobil listrik baru, Love Electric, dirancang tahun 1938, lalu dirakit tahun 1942. Mobil 3 roda ini berbentuk kayak telur dan cuma cukup buat satu penumpang. Telur beroda ini ditenagai baterai. Kalau baterainya penuh, jarak tempuhnya bisa mencapai 101 km. Kecepatan maksimalnya bisa mencapai 70 km per jam. Mobil imut ini juga cukup ringan, cuma 350 kg. Andai ada mobil ini sekarang, parkir jadi gampang. Bonusnya, dengan pandangan 270 derajat, nggak ada titik buta di mobil ini. Sayangnya, mobil ini nggak laku dan cuma dibuat satu.
Engineering Jerman selalu menjadi standar tinggi untuk mobil, dan sebuah model, MVK, menambah standar itu. Mobil ini bisa dikendarai di air dan berfungsi sebagai perahu. Saat melaju pada kecepatan sedang di jalan, mobil ini lebih lambat, tapi begitu nyebur, roda depannya berfungsi sebagai kemudi dan bisa melaju pada kecepatan maksimal 7 knot. Perancangnya tahu itu bukan perahu atau mobil terbaik, jadi mereka mengiklankannya sebagai perahu terbaik yang dikendarai di jalanan dan mobil terbaik yang berlayar. Sebenarnya kendaraan ini lumayan sebagai kendaraan air. Banyak orang kaget karena nggak ada kebocoran meskipun berlabuh berjam-jam. Mobil ini populer dan hampir terjual 4.000 pada tahun 1960-an. Mobil ini juga menginspirasi beberapa model mobil perahu lain di industri otomotif. Kamu pernah pengen nyewa limosin nggak? Gimana kalau limonya dipadukan sama pesawat? Seorang pria memutuskan pengen bikin pesawat 727 favoritnya bisa dikendarai di jalan. Jadi, dia nemu pesawat, melepas sayap dan ekornya, lalu memasang bodi pesawat ke bus Mercedes-Benz. Jadinya kayak bus biasa, tapi dalam samaran pesawat. Dengan panjang 16 meter, mobil ini jadi limosin terbesar di dunia dan muat sampai 40 orang. Meski besar, kecepatannya bisa mencapai 200 km per jam. Kokpitnya hampir nggak berubah, tapi jelas setirnya diganti buat nyetir limo. Tangga lipatnya masih berfungsi, dipakai untuk menyambut penumpang yang naik limo Boeing. Mengejutkannya, mobil ini terdaftar untuk melaju di jalanan dan bisa disewa seharga 440 juta rupiah. Di awal abad ke-20, mesin mobil jadi jauh lebih efisien, dan ketersediaan bahan bakar yang terjangkau membantu mobil melejit. Pada tahun 1927, desainer mobil menciptakan barang mewah, Bugatti Royale. Ini adalah mobil paling mewah yang pernah dibuat. Panjangnya 6,4 meter dan berat 3.000 kg, hampir 2 kali rata-rata berat sedan sekarang. Tapi saat mobil ini dibuat, terjadi kemerosotan ekonomi di seluruh dunia. Sayangnya, mobil mewah ini gagal. Bahkan keluarga kerajaan di Eropa nggak tertarik membeli mobil ini. Rencananya 25 mobil akan dibuat, tapi karena kurangnya minat, cuma 3 yang terjual. Lini produksi berkurang dengan cuma 7 yang dibuat. Desain mesinnya diambil dari mesin pesawat Prancis dan jadi mesin terbesar. Tapi karena Bugatti Royale gagal, mesin yang tersisa digunakan kembali untuk merakit kereta cepat baru untuk sistem kereta api Prancis. Pada tahun 1930, penemu John Archibald Peirce bikin sesuatu yang dia yakini bakal jadi kendaraan cepat masa depan. Dia dapat inspirasi ini dari rancangan Leonardo da Vinci. John merasa pria cerdas itu visioner. Lalu, John membuat Dyna-Spear, kendaraan satu roda dengan mesin listrik. Kendaraan tunggal setinggi 3 meter ini dibuat dari besi kisi dan dilapisi kulit. Beratnya sekitar 450 kg. Kursi pengemudi dan mesinnya terhubung dan dipasang di atas roda. Awalnya, mobil ini cuma bisa dikemudikan kalau pengemudinya bersandar ke sisinya. Tapi biar lebih gampang, dipasanglah setir. Kecepatannya bisa mencapai 50 km per jam. Banyak yang tertarik pada mobil ini sebagai aktivitas seru di pantai. Dan versi yang udah dimodif dengan 8 kursi juga dibikin. Tapi sayangnya, visi desainer untuk memenuhi jalanan dengan roda raksasa dan bukan mobil nggak terwujud. Mungkin karena dia belum nemu cara buat menghentikan kendaraan ini selain nabrak. Kamu tahu gimana rasanya berusaha memecahkan misteri sepanjang hidupmu? Enggak? Nah, Detektif Anderson tahu. Selama hampir 30 tahun bekerja untuk polisi, dia telah memecahkan banyak teka-teki, menangkap ratusan perampok, dan menyelamatkan ratusan nyawa. Dalam catatannya, ada sejumlah besar kasus yang telah dipecahkan dengan sukses. Pada usia 25, dia menangkap pencuri yang mengubah wajahnya dengan operasi plastik sekali setahun. Ketika Anderson berusia 30, banyak tahanan meloloskan diri dari berbagai penjara di seluruh dunia. Detektif itu sukses memecahkan kasus ini.
Pada usia 38, dia menemukan pangkalan rahasia suatu ordo terlarang di mulut gunung berapi. Sampai usia 50-an, dia berhasil menjelaskan semua hal yang paling nggak bisa dijelaskan di dunia. Tapi ada sesuatu yang nggak bisa dipecahkannya. 2 misteri dari tahun 50-an, kasus pesawat yang hilang. Selama bertahun-tahun, Anderson mempelajari semua detail teka-teki ini. Sayangnya, saat cerita ini dimulai, dia masih terlalu muda. Yang dia miliki cuma dugaan dan catatan. Tapi baru-baru ini, suatu pikiran tiba-tiba menghampirinya. Untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, dia merasa akhirnya bisa memecahkan misteri ini. Tapi untuk itu, dia harus menyelami cerita ini lagi. Jadi, dia membuka lemari dan membaca 2 majalah tua berisi artikel mendetail tentang insiden ini. Yang pertama terjadi di musim panas tahun 1955. 1 Juli, penerbangan Pan Am 914 akan berangkat dari Bandara New York dengan 61 penumpang. Pesawatnya model Douglas DC-4, nggak seperti pesawat modern. Pesawat ini memakai baling-baling raksasa, bukan turbin. Jadi, semua penumpang memakai sabuk pengaman. Pesawat melaju di landasan pacu, menambah kecepatan, dan lepas landas. Pesawat naik ke angkasa dan hilang dari pandangan. Tujuannya ke Florida. Lama penerbangan harusnya 3 jam. Layanan dispatcher mengamati pesawat di radar mereka ketika tiba-tiba Pan Am 914 lenyap. Operator mencoba menghubungi pilot, tapi nggak ada respons. New York melaporkan ini ke Florida. Mereka bilang juga nggak bisa melihat pesawat itu. Biasanya, para pilot mengontak lewat radio jika pesawat menabrak atau memasuki badai. Tapi kali ini, nihil. Setelah beberapa kali upaya untuk menghubungi gagal, mereka memberangkatkan operasi pencarian besar-besaran. Komunikasi dengan pesawat itu terganggu saat pesawat terbang di atas Samudra Atlantik. Karena itu, maskapai harus mengakui bahwa pesawat jatuh ke air. Tapi versi ini nggak punya bukti. Jika pesawat jatuh dengan cara itu, penyelamat akan menemukan puing-puing yang terapung. Beberapa bagian dari kabin atau bagasi akan sampai di permukaan. Kali ini, para penyelamat nggak menemukan apapun. Pesawat nggak mengirim sinyal bahaya dan nggak meninggalkan jejak kecelakaan apapun. Sepertinya, pesawat menguap begitu saja. Orang melupakan bencana ini selama 37 tahun. Kemudian, sesuatu yang ganjil terjadi. 1992, Venezuela, Bandara Caracas. Menara pengawas menerima sinyal ada pesawat tak dikenal mendekati mereka. Ini aneh, sebab nggak seharusnya pesawat itu berada di sana. Saat itu, nggak ada jadwal penerbangan. Pesawat itu mendarat. Petugas dispatcher dan staf bandara lain menyadari ada yang salah di sini. Pesawat itu tampak tua dengan baling-baling besar, alih-alih turbin. Setelah mendarat, pilot mengontak bandara. "Kami di mana?" Petugas dispatcher meminta pilot mengidentifikasi diri. Beberapa detik kemudian, dia menerima jawaban. "Kami Pan Am, penerbangan 914, berangkat dari New York ke Florida dengan 4 orang kru dan 57 penumpang." Petugas dispatcher nggak tahu apa yang harus dilakukan. Dia dan staf bandara mengenali pesawat macam apa yang mereka lihat. Apa yang dilakukan pesawat ini setelah 37 tahun dan hampir 1995 km jauhnya dari destinasinya? Setelah beberapa detik, dispatcher yang terkejut itu menyalakan mikrofon dan bilang, "Sekarang 9 September 1992, kalian tahu itu?" Jeda panjang mengikuti. Lalu pilot merespons panik. "Oh tidak, Jimmy, di mana kita? Tidak, menjauh. Ayo pergi sekarang." Staf bandara melihat pilot itu melambaikan tangan dengan takut melalui kaca. Lalu, dia menyalakan mesin dan menjalankan pesawat di landasan pacu. Pan Am 914 menambah kecepatan dan lepas landas. Dispatcher mencoba menghentikannya, tapi pilot nggak merespons. Pesawat lenyap di angkasa, dan tak ada orang lain yang mendengar kabarnya sejak hari itu. Detektif Anderson selesai membaca artikel tersebut. Dia mengernyit dan memandang keluar jendela. Tetes-tetes air hujan menerpa kaca.
Badai di luar dengan sempurna menggambarkan yang terjadi di benaknya saat itu. Tampaknya dia tahu apa yang terjadi dengan pesawat itu. Semua petunjuk ada di sana, tepat di depan matanya. Tapi agar tahu pasti, Anderson harus meneliti kasus berikutnya. Ini artikel lain yang berasal dari tahun 1989. Kejadiannya tahun 1954. Santiago Airlines penerbangan 513 lepas landas dari bandara Jerman Barat. Pesawat itu harusnya mendarat di Brasil dalam 18 jam. Ada 88 penumpang dan 4 kru di pesawat. Pesawat bersembunyi di balik awan dan lenyap dari semua radar. Pengawas lalu lintas udara mencoba mengontak para pilot tapi tidak ada respons. 18 jam kemudian, mereka menghubungi bandara di Brasil. Para dispatcher tidak bisa mengonfirmasi pendaratan pesawat dan juga tidak bisa mengontak para pilot. Operasi pencarian berlangsung beberapa bulan, tapi mereka nggak menemukan apapun. Persis seperti kasus Pan Am 914. Pesawat itu lenyap dari radar ketika terbang di atas Samudera Atlantik. 2 tahun kemudian, operasi pencarian berhenti dan Santiago Airlines menghentikan aktivitasnya. 12 Oktober 1989, pengawas bandara di Brasil melihat pesawat penumpang yang tiba-tiba muncul di radar mereka. Pesawat itu nggak menjawab pertanyaan staf bandara dan cuma berputar di atas pangkalan udara itu. Setelah beberapa menit, pesawat itu mendarat dan tak terjadi apapun. Tak seorang pun membuka pintu pesawat. Para penumpang gak keluar. Para pilot gak merespons. Pesawat dalam kondisi sempurna. Salah satu petugas dispatcher tahu ini Santiago Airlines penerbangan 513 yang lenyap dan dianggap hilang selama 35 tahun. Staf bandara mendekati pesawat dan membuka pintu-pintunya. Yang mereka lihat di sana menakutkan. Para polisi, staf pabean, dokter, detektif, dan anggota staf bandara lain berkumpul di sekeliling pesawat. Nggak ada yang tahu apa yang harus dilakukan berikutnya. Di atas pesawat, nggak ada manusia hidup yang bisa menyampaikan kebenaran. Pesawat itu lenyap tahun 1954 dan muncul 35 tahun kemudian dalam kondisi sempurna tanpa kerusakan apapun. Tak seorang pun memahami apa yang terjadi. Detektif Anderson melihat kedua cerita itu sangat mirip. Pan Am 914 menghilang tahun 1955. Santiago Airlines lenyap tahun 1954. Selisihnya hampir 1 tahun. Anderson menggaruk kepalanya dan melihat detail kecil yang lain. Kedua pesawat hilang dari radar saat terbang di atas Samudra Atlantik. Ada banyak mitos seputar kapal hantu dan fenomena misterius terkait segitiga Bermuda. Detektif Anderson tahu cerita ini, tapi kedua pesawat hilang ini membuatnya bingung. Dia membaca kedua artikel itu dan mengerti semuanya. Tepat, solusinya di sana, di depan matanya. Kedua cerita itu ditulis di surat kabar yang sama. Sebenarnya, nggak ada dispatcher yang berkomunikasi dengan kedua pesawat itu. Nggak ada yang diketahui seputar penumpang. Tak satu pun surat kabar kecuali koran ini yang memuat berita kedua pesawat hilang itu. Sepertinya mereka cuma mengambil cerita yang sama dan mengganti tanggal, lokasi, dan nama penerbangannya. Ya, kasus terpecahkan. Semua itu berita bohong. Hujan reda. Detektif Anderson menatap keluar jendela dan mendengar bunyi kereta lewat. Dia ingat cerita ganjil dan bohong yang lain. Kisah kereta hantu ini terjadi di Italia tahun 1911. 100 penumpang naik kereta milik perusahaan kereta Zanetti. Kereta ini berjalan melintasi area bergunung-gunung yang indah, memasuki terowongan gunung dan menghilang. Tak ada yang melihat kereta tersebut sejak saat itu. Semua penumpang hilang, tapi nggak lama mereka muncul di masa lalu. Ada catatan yang berasal dari tahun 1845. Seorang dokter tak dikenal dari Mexico City menulis tentang 100 orang Italia yang muncul di kota itu entah dari mana. Mereka semua berpakaian aneh dan membicarakan kereta misterius. Ini cerita yang sepenuhnya dibuat-buat.
nggak ada bukti atau catatan tentang kereta ini dan orang-orang yang memasuki masa lalu. Bunyi keras menyela pikirannya. Detektif Anderson mengangkat telepon. Dengan tenang, dia mendengarkan orang di seberang sana. Semenit kemudian, dia menjawab, "Ya." Detektif meletakkan telepon. Ini misteri baru baginya. Di Gurun Sahara, penduduk lokal melihat kapal besar yang hilang di Pasifik Selatan 27 tahun lalu. Nggak ada kru, barang muatan, dan bendera di kapal itu. Nggak ada yang tahu kenapa kapal itu muncul di tengah pasir. Tapi lumpur basah terbentuk di sekitarnya karena kelembaban. Kelihatannya kapal itu diteleportasikan ke sana dari air. Sempurna. Kali ini gak ada berita bohong. Detektif Anderson memakai topi dan meninggalkan kantornya. Tapi cerita ini untuk video lain. Pesawat baru mengudara 25 detik saat pilot menyadari bunyi aneh dan getaran ganjil. Mereka mengupayakan beberapa cara untuk memperbaiki situasi, tapi tak ada yang berhasil. Lonjakan mesin terus berlanjut dan pesawat baru terbang semenit lebih. Saat mencapai ketinggian 914 meter, kedua mesin mati, pertama yang kanan, 2 detik kemudian yang kiri. Pilot memutuskan kembali ke bandara yang baru saja mereka tinggalkan. Pada saat yang sama, mereka mencoba menyalakan mesin lagi. Sepertinya nggak ada yang berhasil. Awak pesawat memutuskan mengurangi ketinggian, lalu terbang datar. Mungkin cara ini akan menambah kecepatan menggelincir, tapi mereka segera sadar mereka nggak akan mampu sampai ke bandara. Apa pesawat akan jatuh? Saat itulah terjadi keajaiban Gotrura. Pagi sebelumnya penerbangan dimulai seperti biasanya, prosedur prapenerbangan normal, cuaca bagus, awak pesawat adalah 2 pilot berpengalaman, kapten berkebangsaan Denmark berusia 44 tahun dengan pengalaman terbang lebih dari 8.000 jam, dan kopilot berusia 34 tahun dari Swedia dengan pengalaman terbang 3.000 jam. Jadi apa yang bermasalah? Pesawat itu sendiri terbilang baru. Pesawat ini jenis McDonnell Douglas MD-81 yang dijuluki Dana Viking. Terbang pertama kali tanggal 16 Maret 1991. Sampai hari nahas itu, pesawat baru menjalankan tugas selama 9 bulan saja. Ada 122 penumpang dan 7 awak pesawat di atasnya. Penerbangan 751 Scandinavian Airlines adalah penerbangan terjadwal dari Stockholm, Swedia ke Warsawa, Polandia. Dalam perjalanan itu, pesawat harusnya singgah di Copenhagen, Denmark. Pesawat lepas landas dari Stockholm sesuai jadwal, yakni pukul 8:47 waktu setempat. Tapi sampai saat itu, orang-orang yang berada di dalam pesawat telah ditakdirkan nasibnya. Semua itu karena urutan kejadian menakutkan sebelum keberangkatan. Berawal dari malam sebelumnya, pesawat tiba di Stockholm setelah penerbangan dari Zurich. Saat itu pukul 22:09, pesawat bermalam di gate luar. Saat itu dingin, suhu turun sampai 1 derajat Celcius, sedikit di atas titik beku. Situasi memburuk karena hampir 2.700 kg bahan bakar dingin menjadi beku selama penerbangan yang masih tersisa di tangki di kedua sayap. Bahan bakar itu begitu dingin karena pesawat terbang di ketinggian jelajah di mana suhu di luar kabin bervariasi dari -52 derajat Celcius sampai -62 derajat Celcius. Penerbangan dari Zurich berlangsung sekitar 1 jam 40 menit. Setelah tengah malam, seorang teknisi penerbangan datang mengecek pesawat itu. Pria itu harus membersihkan lumpur salju dari roda pendarat. Jika tidak, dia tidak akan bisa memeriksanya. Sekitar pukul 2 dini hari, saat dia akan pergi, dia melihat es menutupi bagian atas sayap. Sampai pagi hari situasinya semakin memburuk, selapis es bening yang hampir tak terlihat telah terbentuk di atas kedua sayap. Pesawat harus meninggalkan gate sekitar pukul 8:30, 1 jam sebelum keberangkatan. Mekanik yang bertanggung jawab atas pesawat itu melihat es menutupi bagian bawah kedua sayap. Dia ingin memastikan tidak ada es di bagian atas kedua sayap. Dia memanjat tangga dan menaruh satu lututnya di atas sayap, lalu membungkuk ke depan untuk menyentuh bagian depan sayap. Gak ada es, hanya sedikit lumpur salju. Mekanik itu memastikan bahwa saluran masuk udara di salah satu mesin baik-baik saja. Dia gak menemukan apapun yang tidak wajar. Setelah itu, mekanik ini memakai 1.000 liter cairan khusus untuk membersihkan es dari pesawat.
mekanik itu berkonsultasi dengan kapten dan memerintahkan staf untuk membersihkan es di sisi bawah sayap. Bagaimanapun, dia telah melihat es di sana. Tapi tak seorang pun berpikir untuk mengecek ulang keberadaan es bening di bagian atas sayap. Setelah prosedur itu selesai, mekanik melapor kepada kapten. Di sini sudah beres, pembersihan es selesai. Tadinya banyak salju dan es, tapi semua sudah bersih sekarang. Kapten berterima kasih kepadanya dan melanjutkan prosedur pra-penerbangan. Pesawat meluncur di landasan pacu, sistem mesin anti-es dinyalakan dan gak menunjukkan kerusakan apapun, tapi beberapa penumpang kemudian mengklaim mereka melihat es meluncur dari sisi atas sayap ketika pesawat lepas landas. Tapi pesawat tetap meninggalkan daratan dan terbang ke Stockholm seperti biasa. Segera setelah lepas landas, beberapa keping es yang luput dari penglihatan itu pecah. Dengan kecepatan penuh, keping-keping es itu menghantam kipas mesin di dekat ekor di kedua sisi pesawat hingga merusak bila-bila kipas. Ini menimbulkan serangkaian lonjakan, sementara di kabin, kapten penerbangan Scandinavian Airlines Paul Holmberg yang berada di atas pesawat sebagai penumpang melihat sesuatu yang tidak beres. Dia memberitahu kru kabin yang duduk di jamsit belakang bahwa mesin sebelah kanan melonjak. Awak kabin berusaha mengontak awak pesawat, tapi tanpa hasil. Kapten tak berseragam itu bergegas ke kokpit dan bertanya apa dia bisa membantu para pilot. Kopilot memberinya daftar cek darurat dan kapten memintanya menyalakan unit daya tambahan, sebuah turbin kecil di ekor pesawat. Saran dan bantuan Holmberg tak ternilai harganya. Tapi, apa hal itu cukup untuk menyelamatkan pesawat dan orang-orang di dalamnya? Saat pesawat muncul dari awan di ketinggian 270 meter, para pilot sadar mereka tak akan punya cukup waktu untuk kembali ke bandara. Pendaratan darurat tak bisa dihindari lagi. Kapten yang membantu itu memberi perintah kepada awak kabin dan mereka mulai mempersiapkan penumpang. Ada ladang luas ke arah utara pesawat, tapi kapten sadar waktu mereka nggak cukup untuk sampai ke sana. Maka dia memilih ladang yang jauh lebih sempit di area berhutan searah dengan penerbangan. Lokasi ini nggak jauh dari desa Gotura di Uppland, Swedia. Pesawat cuma 30,5 cm di atas tanah saat kapten yang membantu mulai melebarkan sayap. Di ketinggian 55 meter, sang kapten melapor kepada menara pengawas Stockholm. Kami jatuh ke tanah. 7 detik kemudian, pesawat menabrak beberapa pohon dan kehilangan sebagian besar sayap kanannya. Sampai saat itu, roda pendarat telah dikeluarkan dan kecepatan telah dikurangi sampai 224 km per jam. Beberapa saat kemudian, ekor pesawat menghantam tanah dan patah. Pesawat terus meluncur melintasi ladang, masih dengan kecepatan tinggi. Pesawat bergerak sejauh 110 meter dengan roda pendarat utama meninggalkan jejak di ladang. Di satu titik, pesawat kehilangan roda pendarat utama dan hidungnya. Lambungnya patah menjadi 3 bagian, ajaibnya nggak terjadi kebakaran. Jika kamu melihat gambar lokasi jatuh, pesawat hancur berkeping-keping dengan bagian-bagiannya berserakan di seluruh ladang. Sulit dipercaya bahwa 129 orang di atasnya selamat. Ini seperti mukjizat. Tapi ini berkat reaksi cepat dan instruksi tepat kru kabin kepada penumpang. Mereka nggak panik dan meminta orang-orang mengambil posisi brace tepat pada waktunya untuk mencegah korban jiwa. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, hampir semua penumpang kecuali 4 orang keluar dari pesawat sendiri. Nggak heran kecelakaan ini dijuluki keajaiban. Tetapi pesawatnya nggak beruntung. Pesawat berumur 9 bulan itu rusak parah sehingga langsung dihapus dari daftar aset. Semua orang memuji tindakan awak pesawat. Pendaratan itu luar biasa terampil, terutama dalam situasi yang bahayanya meningkat cepat. Kapten sendiri mengakui sedikit sekali pilot yang terpaksa menguji keahlian yang mereka peroleh selama pelatihan, setidaknya hingga tingkat ini. Dia bilang dia bangga dengan awak pesawatnya dan lega karena semua orang selamat. Dan dia nggak pernah kembali menjadi pilot pesawat komersial lagi. Himalaya punya beberapa puncak tertinggi di dunia, termasuk Gunung Everest. Jadi nggak heran kalau pesawat kesulitan bernavigasi di area itu. Tapi, apa sebenarnya alasan pesawat komersial dilarang terbang di sana? Pertama-tama, pegunungan ini punya ketinggian rata-rata lebih dari 6.100 meter.
Gunung Everest, gunung tertinggi di bumi, menjulang setinggi 8.850 meter di atas permukaan laut. Daerah ini ganas, dipenuhi salju dan hampir tak punya permukaan datar. Saat terjadi penurunan tekanan kabin secara tiba-tiba, akan sangat sulit melakukan pendaratan darurat di sini karena nggak ada area datar di sana. Bukan cuma itu, lingkungan beroksigen rendah pada ketinggian seperti itu berarti kemungkinan akan terjadi banyak turbulensi. Bukan cuma nggak nyaman bagi penumpang, pergerakan udara yang acak dan kecepatan angin yang tinggi ini membuat pesawat menjadi sangat sulit digerakkan. Area ini juga berpenduduk lumayan rendah, jadi sistem radar di sana agak kurang. Radar sangatlah penting bagi keselamatan penerbangan. Tanpa radar, pilot nggak bakal bisa berkomunikasi dengan darat untuk mengetahui kondisi penerbangan. Suhu di atas sana juga bisa menjadi sangat dingin, sehingga bahan bakar jet mungkin membeku. Bahan bakar yang digunakan di pesawat memang biasanya baru membeku di suhu minus 45 derajat Celcius, tapi juga mungkin membeku di atas Everest. Suhu terendah di sana pernah tercatat pada bulan Desember 2004. Saat itu termometer menunjukkan minus 42 derajat Celcius. Jadi nggak heran, para pilot ogah mengambil resiko itu, apalagi untuk penerbangan komersial. Di antara beberapa bandara yang terletak di Himalaya, ada satu yang dianggap paling sulit dicapai di dunia. Cuma 8 pilot bersertifikat di planet ini yang bisa melakukannya. Namanya Bandara Internasional Paro, letaknya di Bhutan, negara yang terkurung daratan di Himalaya Timur. Pertama, mendarat di sana sangat berbahaya karena kamu terbang melewati puncak gunung tertinggi di dunia. Selain itu, 8 pilot ini juga harus mempertimbangkan angin yang kencang. Terlepas dari tantangannya, mereka berhasil mendaratkan lebih dari 30.000 orang dengan aman tiap tahunnya. Selain itu, gak ada radar di sana untuk memandu para pilot. Jadi, mereka perlu mengarahkan pesawat dalam mode manual sepenuhnya. Para pilot ini harus melacak pergerakan mereka berdasarkan pos pemeriksaan markah tanah visual tertentu saat mendekati landasan. Gak cuma itu, penerbangan hanya diperbolehkan di sana pada siang hari dan dengan jarak pandang yang baik. Pilot-pilot ini juga perlu mewaspadai tiang listrik dan atap di lereng bukit. Artinya, mereka sering menyelipkan pesawat di antara puncak gunung pada sudut 45 derajat sebelum jatuh dengan cepat ke landasan. Gak heran, cuma 2 maskapai yang mau terbang ke Bandara Internasional Paro. Selain para pilot komersial ini, ada pilot helikopter penyelamat terlatih yang menghabiskan sebagian besar karir mereka di ketinggian 20.000 kaki di langit. Biasanya mereka berpartner dengan pendaki yang juga berpengalaman, yang berlatih dengan melintasi air terjun Beku Khumbu. Tempat ini dijuluki sebagai mil persegi paling berbahaya di dunia. Terdiri dari pilar es setinggi gedung 6 lantai, bentangan gletser besar di sisi barat Everest ini dipenuhi es tanpa dasar. Butuh sekitar 4-12 jam untuk pergi dari satu tepi air terjun beku ini ke tepi lainnya, tergantung pada pengalaman si pendaki. Kamu mungkin mengira ini adalah lokasi yang tenang karena cuma dikelilingi es dan salju. Tapi para profesional lokal ini mengatakan sebaliknya. Seorang veteran Everest mengatakan kebisingan di sini adalah bagian terburuk dari pekerjaan mereka. Gunung ini menghasilkan suara mencicit yang mengerikan dan terkadang bahkan rintihan. Ini sering membuat mereka merasa gunung ini sedang bicara kepada mereka, memperingatkan mereka tentang lingkungan yang berbahaya. Gunung Everest bukan satu-satunya zona larangan terbang di dunia. Anehnya, Taman Disney juga merupakan bagian dari klub eksklusif ini. Jadi, kamu nggak bakal pernah bisa mengintip keluar jendela pesawat dan melihat keindahan istana dongeng ini dari atas. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak tempat wisata ramai, termasuk Taman Disney, telah meningkatkan langkah keamanan mereka untuk memastikan keamanan pengunjung mereka. Dengan begitu, semua pesawat dilarang terbang dalam jarak 3.000 kaki dari Disneyland di California atau Walt Disney World, Florida. Awalnya, ini cuma larangan sementara, tapi aturan ini menjadi permanen pada tahun 2003. Beberapa tempat lain nggak dilewatin pesawat terbang karena kepentingan historisnya, seperti Machu Picchu yang terletak di pegunungan Andes, Peru. Ada banyak spesies satwa liar dan tanaman langka yang tumbuh secara eksklusif di area ini.
mereka wajib dilindungi sebaik mungkin. Tapi apa hubungannya dengan larangan terbang di area itu? Pertama, pelarangan ini mengurangi volume bahan kimia berbahaya di sana. Kedua, jika pesawat perlu melakukan pendaratan darurat di lokasi ini, itu akan menyebabkan kerusakan permanen pada bangunan dan satwa liar. Anehnya, pesawat diizinkan terbang di atas Parthenon Yunani di Athena, tapi dengan satu syarat, tidak boleh di bawah 5.000 kaki di atasnya. Dengan begitu, bangunan bersejarah ini sedikit lebih terlindungi dari pendaratan darurat karena ada area khusus di sekitarnya. Kamu juga nggak bakal bisa melihat Taj Mahal dari atas karena ini adalah salah satu arsitektur terpenting, tertua, dan terindah di dunia. Tempat ini juga membutuhkan fitur keamanan tambahan. Bangunan ini berasal dari tahun 1600-an. UNESCO mengumumkannya sebagai situs warisan dunia pada tahun 1983. Pihak berwenang India menetapkan zona larangan terbang di atasnya pada tahun 2006. Mereka melakukannya untuk melindungi bukan cuma bangunan itu sendiri, tapi juga kerumunan turis yang datang ke sini setiap tahun, 7-8 jutaan orang. Istana Buckingham dikenal sebagai kediaman keluarga kerajaan Inggris. Jadi, untuk keamanan mereka, zona larangan terbang juga dibuat di sini. Pesawat juga dilarang terbang di atas Kastel Windsor untuk memastikan keluarga kerajaan sama-sama terlindungi. Bangunan penting Inggris lainnya dengan zona larangan terbang termasuk Downing Street nomor 10, kediaman dan kantor resmi Perdana Menteri Inggris serta gedung parlemen. Rumah George Washington di Mount Vernon, Virginia, cuma boleh dilewati pesawat dengan ketinggian lebih dari 1.500 kaki. Rumah kayu bersejarah ini dibangun untuk Presiden George Washington antara tahun 1758 sampai 1778. Sayangnya, bangunan tersebut telah mengalami banyak kerusakan selama bertahun-tahun. Jadi, demi melestarikannya dengan lebih baik, pihak berwenang memutuskan untuk melarang getaran akibat pesawat terbang. Jadi zona larangan terbang lain ditetapkan di sana. Area ini mencakup wilayah udara di atas tengara bersejarah nasional ini. Mungkin itulah alasan kenapa kamu akan jarang melihat gambar rumah ini dari atas. Karena ini adalah kediaman Presiden Amerika Serikat, terbang di atas Washington DC juga dilarang. Ini juga rumah Kongres dan lembaga lainnya. Jadi pihak berwenang menetapkan area aturan penerbangan khusus yang membentang sampai 50 km di sekitar Bandara Internasional Ronald Reagan. Artinya, ini adalah salah satu bandara dengan lepas landas dan pendaratan paling tepat. Pilot harus berhati-hati dalam menangani zona larangan terbang yang terkadang mengakibatkan lepas landas yang kurang nyaman bagi penumpang. Setiap kali seorang pilot masuk ke zona larangan terbang, masalah besar menanti, seperti yang terjadi pada tahun 2005 saat seorang pilot secara tidak sengaja mengarahkan pesawat ke zona terlarang. Kapitol harus segera dievakuasi dan kegiatan rutin mereka terganggu. Ibu kota lain di dunia punya persyaratan serupa, sebagai contoh Budapest. Di ibu kota Hungaria ini, pesawat dilarang terbang di atas kota kuno Pest dan Buda Hills. Hampir semua lalu lintas udara umumnya juga dilarang di atas Paris dengan beberapa pengecualian. Pesawat yang terbang harus di atas 6.500 kaki. Helikopter terbang juga sangat dilarang di dalam batas kota. Hanya helikopter tertentu yang melakukan misi berpresisi tinggi yang bisa mendapatkan otorisasi khusus. Umumnya pesawat penumpang juga dilarang di dekat Pulau Manhattan. Sebagian besar karena gedung-gedung yang sangat tinggi di sana dan risiko tabrakan. Tapi sebagian besar karena ketiga bandara utama New York, Bandara Internasional John F. Kennedy, Bandara Internasional Newark Liberty, dan Bandara LaGuardia sangat dekat satu sama lain. Jadi, lalu lintas udara di area ini harus direncanakan dengan baik untuk memastikan pesawat tidak berpapasan.